sekitar 1 menit dengar Bang Dirga, orang langsung keluar. Tadi baru aja tak senggol kan, beliau itu dari kemarin kalau debat dengan saya itu beliau kan istilahnya itu tetap mengikuti alur dari manajemen. Intinya itu tidak mau berita dari luar. Saya ingat ini beliau keluar, Andi saja itu masih di sini. Kita tetap pengen tahu sebetulnya kalau mungkin sudut pandang yang berbeda dengan kita yang di FPI. Kita kan kepingin karena kita kan sama-sama cari solusi dan berarti memusuhi. Itu saja Pak DM. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustaqim. Buat teman-teman Langsungan saja. Ini kayaknya sudah mulai tidak beres ini Berbet dan kawan-kawan. Kalau ada yang bisa mengkasuskan orang-orang itu, langsung dilaporkan aja. Kalau saya maunya seperti itu. Pak Alfiat Monitor, mohon ditanggapin pertanyaan dari Pak Siap. Ya, jadi gini nih, tanggapin sekali tiga tadi Ibu dari Medan, Horas Bu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu dijaga kesehatannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ibu, di sini kami selalu ngobrol siang malam ya, kadang sampai subuh nih. Saya jujur aja semenjak ada grup ini nggak pernah tidur malam. Saya selalu tidur itu setelah saya sholat subuh baru tidur. Jadi di sini nggak ada semangat kita itu nggak surut ya. Tetap kita semangat dalam memperjuangkan hak-hak kita. Namun sekali lagi kita lagi membangun kerangkanya ya. Kerangkanya kalau ibarat kita bangun rumah, memang kita harus bikin fondasinya dulu biar kuat. Nah kemarin teman-teman ini kan ada yang nanya ya, ini legalitasnya ada apa tidak gitu ya. Bahkan ada beberapa Daimoniti yang menyatakan bahwa grup ini bikin kacau, katanya kekacauan nasional gitu. Nah, kemudian grup ini katakan bahwa tidak memiliki badan hukum ya. Nah, saya sangat menyayangkan perkataan Daimon itu. Kali Daimon loh, itu menunjukkan bahwa Daimon itu bukan berdasarkan keilmuan, bukan berdasarkan sekolah atau kecerdasan ya, tapi menunjukkan bahwa itu keras saja gitu. Saya sayangkan dia ngomong kayak gitu. Dia tidak tahu bahwa kita ini kan tidak ada upaya-upaya lain. Nah, kalaupun ada, ya itu kan nanti gitu. Tapi dia juga tidak tahu bahwa grup ini sudah memiliki badan hukum ya. Kami mengurusnya cuma 3 hari, bukan 3 bulan lebih ya. Kami ngurusnya itu sebentar kalau ngurus izin, kalau ada niat ya. Itu Pak Daimon itu dengarkan baik-baik omongan saya ini ya. Jangan Anda mengatakan kalau Anda butuh legalitasnya, saya bisa tunjukkan. Nah sekarang ini kami ini kan cuma warung ya, ibaratnya kami ini warung di emperan toko. Yang tokonya belum memiliki IMP-nya, belum memiliki sertifikatnya. Jadi kami cuma numpang aja di depan nih ya. Lapaknya udah legal, pokoknya yang belum ya. Kemudian tadi tanggapannya mengenai upaya-upaya itu langsung lapor ke pihak yang berwajib, itu juga sebenarnya keliru ya Pak. Ya, jadi kita ini kan selalu kedepankan, kita kembali kepada nawaitu kita, tujuan kita apa? Kita inginkan fitur on ya. Sama seperti saya pribadi dan semua admin yang ada di grup ini, seluruh teman-teman yang ada di grup ini maupun yang ada di luar sana itu menginginkan fitur on. Kita sepakat dulu kalimat itu. Nah, itu kesamaan kita. Nah, kenapa kami harus bikin grup? Ya, supaya memberi edukasi kepada bapak-bapak, pada ibu-ibu, saudara-saudari semua, supaya tidak mengambil langkah-langkah yang melanggar aturan gitu. Nah, aturan yang sebenarnya itu, ya, kita mempertanyakan dulu kepada pihak perusahaannya. Kalaupun perusahaannya itu masih ada nggak perusahaannya? Kan takutnya nanti pihak yang berwajib itu nanya, perusahaannya masih ada nggak? Masih. Sudah kayaknya belum? Sudah. Buktinya mana? Ini suratnya. Surat pertama, kedua, ketiga. Kami meminta mediasi. Tapi pihak perusahaan itu tidak menanggapi surat kami.
Ya, makanya kami minta kepada negara untuk membantu kami. Itu kerangka hukumnya demikian ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kapan itu dilakukan? Ya kita tunggu dulu, karena saya sangat yakin manajemen itu mengetahui yang kami kirim. Itu walaupun tidak ditanggapin, tapi paling tidak dia tahu, oh ada surat masuk, surat pertama, kedua, itu karena kami kirimnya lewat email dan beberapa media lainnya gitu ya. Jadi ketika itu proses mediasi, langkah-langkah itu sudah kita lakukan terus tidak mendapat tanggapan, barulah kami ke pihak menyatakan bahwa pintu ini ilegal gitu. Siapa yang menyatakan itu? Saya kasih analoginya ya. Saya selama ini sudah sering ya menyampaikan ini. Misalkan nih ada teman kita atau ada keluarga kita ditangkap oleh polisi. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian nanya ke yang tangkap, apa nanya yang ditangkap? Itu tentu pasti kita nanya sama pihak yang nangkap. Kenapa Bapak nangkap ini? Oh, saya nangkap ini karena dia begini diduga melanggar pasal ini dan sebagainya gitu. Nah, sepertinya demikian kan, kita nanya ke sana. Setelah itu baru kita nanya ke yang ditangkap gitu. Tapi kita balik, kita tanya ke yang dinyatakan ilegal dulu. Ini gimana ini solusinya? Gitu. Sebagai VTuber yang baik, selama ini kita sudah membuat kepercayaan yang begitu besar kepada manajemen. Sampai malam hari ini pun kita masih percaya sama manajemen. Kita berikan kepercayaan, kita berikan waktu yang cukup lama ya untuk menyelesaikan prosesnya. Bila mana masa itu telah tiba, ya kami tentu mengambil hak hukum kami. Ya, karena setiap orang di Indonesia ini memiliki persamaan hukum, yang memiliki hukum yang sama, ya, untuk menuntut dan dituntut. Gitu. Olehnya itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita ikuti dulu nih tahapan-tahapan stepnya, kita suratin dan lain sebagainya. Kita tunggu lagi prosesnya. Bila mana sampai pekan depan nggak ada juga respon dari manajemen, ternyata berlanjut ke pihak regulator. Semoga dari pihak regulator itu bisa memberi pencerahan buat kita semua, baik itu pencerahan kemungkinan PITUP on dan pencerahan maupun PITUP itu off. Itu semua kan kita lihat, itu semua dokumentasi itu akan kita kirim ke grup. Silakan kepada ibu sekalian disimak. Ya, ini langkahnya gimana? Kita rapat lagi. Maunya kayak gimana? Ya, oh lebih baik kita nunggu gitu. Pencerahannya itu ternyata mengatakan, oh lagi proses izin. Ya, kemungkinan kalau biasanya izinnya ini akan keluar 2 minggu gitu. Tanya sama teman, ini izinnya akan keluar 1-2 minggu. Bersediakah Bapak Ibu sekalian nunggu? Ya, bersedia. Ini proses perizinan nggak ada gitu sebaiknya ya. Karena proses perizinannya nggak ada. Yang gimana gitu Bapak dan Ibu sekalian gitu. Udahlah kita lapor saja sama polisi. Kita lapor secara polisi. Mau didampingi serikat apa enggak? Oh saya mau didampingi, atau perseorangan silahkan. Kalau mau didampingi serikat, maka kita harus masuk dulu sebagai anggota. Baru kami bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian ya untuk mendampingi Bapak dan Ibu sekalian menghadap pihak kepolisian atau mengambil hak-haknya di depan hukum gitu kira-kira. Ya. Jadi sampai hari ini berhentilah Bapak dan Ibu sekalian, para demon untuk menyebar fitnah di mana-mana. Ya, sampai kapanpun kebohongan itu tidak akan pernah bisa ditutupi. Ya. Ketika itu ya, silakan dilanjut.